ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita sekarang ada diktat yang ke-13. Diktat yang judulnya sumber-sumber pencarian akhirat bagi seorang muslim. Sebagaimana kita semua ingin mendapatkan sebagian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita di dunia, dan semua kita ini mencari dunia, mencari sebab-sebab mencakup dan mencapai dunia, maka akhirat pun seharusnya kita carikan sumber-sumber kekayaan kita di akhirat kelak. Dan barangkali mengingat skupnya, melihat luasnya alam akhirat dan melihat lamanya alam akhirat dan tidak terbatasnya nikmat-nikmat Allah di alam akhirat, barangkali lebih pantas dan lebih wajib kita mencari dana dan sumber-sumber untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Inilah karenanya saya jadikan judul daripada diktat yang ke-13 ini, sumber pencarian akhirat bagi seorang muslim. Dan inilah kiranya maksud daripada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama, an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ra'aitul barihata ajaba ra'aitu rajulan yazhafu 'ala as-sirati marrah wa yahbu marrah wa yata'allaqu marrah faja'athu salatuhu 'alayhi fa akhadhat bi yadihi fa aqamathu 'ala as-sirat hatta jawazah. Abdurrahman bin Abi Samurah meriwayatkan pada hadis ini bahwa Rasulullah SAW seperti biasanya kalau dia bertemu dengan sahabat, kadang-kadang beliau yang menanya, ada seorang di antara kamu mimpi tadi malam impian-impian yang baik. Lalu sahabat-sahabat menceritakan impiannya kepada Rasulullah SAW. Tapi kali ini, kata Abdurrahman bin Samurah, tidak sebagai biasanya Rasul yang menanya impian-impian kami, tetapi Rasul sendiri menceritakan bahwa semalam saya mimpi sesuatu yang aneh sekali, yaitu saya mimpi salah seorang dari sahabatku, daripada umatku, berjalan di atas sirat. Sebentar dia jalan menggunakan punggungnya sambil ketakutan. Sebentar pula dia merangkak, yahbu. Sebentar lagi dia mencari sesuatu yang mau dipegangi karena dia takut jatuh. Dalam keadaan begitu itu, datanglah pahala salawatnya kepada saya berupa sesuatu. Sebab di akhirat itu nanti semuanya ada dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti di dunia ini kita hidup dengan cuma 3 dimensi.
3 dimensi, tetapi di sana mungkin kita hidup dengan ratusan dimensi sehingga sesuatu itu berwujud betul. Ini sekarang berwujud, sholawatnya kepada saya di dunia datang kepadanya dan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya itu dijalankan terus sampai dia melampaui sirat ini, dan selamatlah dia. Ma'asyiral muslimin, masalah salawat kepada Rasulullah SAW yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah sendiri beserta malaikat-malaikatnya semuanya mendoa dan merahmati Rasulullah SAW. Dari itu, sambungan ayat itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, jangan ketinggalan. Wahai hamba-hamba Allah yang mukmin, jangan ketinggalan mengucapkan salawat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sore tadi saya membaca kitab Yusuf ibn Ismail al-Nabhani tentang Al-Arba'in, Al-Arba'in. Jadi tiap hadis dari 40 dibawakan 40 lagi gandengannya. Antara lain tentang bab salawat. Antara lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kepada saya, kepadaku 100 kali salat satu hari, maka yang 70 itu akan berguna baginya di akhirat, dan yang 30 akan berhasil dengan takdir Allah membereskan urusan-urusannya di dunia. 100 kali saja. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan kepada saya salat 1 kali saja, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan 10 kali rahmat kepada man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang mengucapkan 10, Allah mau 100. Kalau 100 Allah menurunkan rahmatnya 1000, diganda 10. Buat kita, saya kira tidak berat kita mengucapkan salat dan salam kepada Rasulullah SAW. Beliau sendiri mengatakan, yang banyak ucapkan salat kepada saya, suaramu sampai kepadaku. Inna salatakum tablughuni. Dalam kira-kira 20 hadis tentang masalah salat kepada Rasulullah SAW. Ada hadis yang mengatakan, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya ini berdoa dan saya menjadikan salat kepadamu ini, salawat kepadamu ini 1/4 bagian daripada itu. Rubu' salati lak ya Rasulullah." Faqala Nabi SAW, itu baik, tapi kalau kau akan lebih lagi, lebih baik. Dia bilang, kalau begitu separuh, 50%. Kata Rasulullah SAW, itu baik, tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Bagaimana kalau begitu 75% ya Rasulullah. Kalau Nabi SAW, itu baik, tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa sekarang 100% doaku adalah untukmu. Qala Nabi SAW, idzan yukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk. Kalau sampai begitu, maka segala urusanmu di dunia akan beres dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana saya pernah ceritakan tentang sesuatu yang saya katakan dalam rangka cerita panjang daripada satu film yang saya putarkan di hadapan saudara-saudara, Ghufralnya Ahmad bin Miskin, Abu Nasr As-Sayyad dan Bishr Al-Hafi, mengenai seorang perempuan yang menangis dari girangnya mendapat sedekah roti itu tetesan air mata perempuan itu di akhirat berupa sesuatu yang aneh.
memberatkan timbangan Ahmad bin Miskin, sehingga dengan itu dia selamat. Jadi merupakan suatu gumpalan es yang besar yang tidak bisa dibayangkan, seperti dunia ini beratnya. Itulah yang menyebabkan timbangannya berat, dan dia bilang, malaikat mengatakan, naja, selamat ini orang. Jadi salawat ini nanti akan berupa macam-macam di akhirat, menurut kadar pengertian kita kepada pribadi Rasulullah SAW. Satu. Kedua, menurut kadar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kadar sampai di mana kita mengamalkan sunnat-sunnat beliau. Maka salawat itu nanti akan merupakan sesuatu di akhirat yang tidak bisa kita bayangkan di dunia. Ini tadi salah satu impian beliau, menggambarkan bahwa salawat beliau yang dikerjakan oleh hamba yang merangkak-rangkak di Siratal Mustaqim mau jatuh ke Jahannam itu, datang itu salat, mengangkat tangannya, ditatang dia, dituntun terus sampai jalan selesai. Dan tidak mustahil bahwa salat itu nanti akan merupakan seperti elang yang menyambar mangsanya, mengangkat dia terus ke surga. Bisa saja. Sebab kalau sudah ada janji begitu besar, maka janji yang begitu besar pahalanya itu tidak sampai sia-sia di akhirat. Hendaknya kita mengerti pribadi Rasulullah SAW. Hendaknya kita tahu bahwa namanya itu digandengkan dengan nama Allah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam tiap azan di dunia ini sampai hari kiamat. Dan kita tahu siapa beliau. Kita tidak rugi mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Setidak-tidaknya beliau itu adalah menyebabkan kita dapat petunjuk dan hidayah. Setidak-tidaknya beliau meninggalkan suatu amalan besar terhadap kita untuk kita amalkan. Setidak-tidaknya nanti beliau di hari kiamat akan mencari kita, ya Rabbi ummati ummati. Maka salat dan salam kepada beliau adalah suatu yang boleh dibilang ya sudah kewajiban, pantas-pantasnya. Malah beliau mengatakan semua orang akan masuk surga kecuali yang tidak mau, dalam hadis yang lain. Lalu ditanya siapa yang tidak mau? Adalah orang yang bakhil. Dan siapakah ya Rasulullah orang yang bakhil? Orang yang bakhil itu yang kikir, yang medit itu, orang yang namaku tersebut di hadapannya dia tidak mau mengucapkan salat dan salam. Ma'asyiral muslimin, kalau saya katakan semua di antara kita ini mengucapkan 10 kali saja salat, asal lancar, asal ajak, tidak sampai terputus-putus, tiap hari 10 kali saja, maka itu akan merupakan amal yang besar. Kalau bisa 100, kalau bisa 1000, apalagi bagi kita yang waktunya banyak kosong, banyak lowong. Salawat ini adalah ibadah. Sampai ada ulama mengatakan semua ibadah kalau riya tidak diterima kecuali salat. Sampai ada fatwa ulama begitu. Sebab itu salat cuma mengucapkan salam. Saya mengucapkan salam karena Allah, apa saya mengucapkan salam supaya saudara tidak marah sama saya? Dua-dua diterima. Saudara wajib mengatakan kepada saya waalaikumsalam. Apalagi Rasul kenal dengan kita, dan selalu suara itu didengar oleh Rasul, nanti lama-lama kenal. Dan kalau Rasulullah SAW mengenal kita, mengenal suara kita, itu bukan berarti sedikit, itu artinya kebaikan yang hebat. Artinya seperti kalau kita sering telepon kepada saudara, saudara tahu, wah ini suaranya Ustadz. Dan saudara kalau sering telepon kepada saya bisa kenal suara saudara. Betul? Maka inilah salah satu daripada sumber pencarian kita di akhirat. Marilah kita sama-sama mencari faedah yang besar ini. Dan apa syaratnya? Syaratnya banyak. Ada Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup. Tapi yang disebut oleh beliau sendiri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sirah yang agak lebih lengkap. Masalah memakai sayyidina atau tidak sayyidina itu kedua, tidak menjadi suatu yang prinsipil. Tetapi barangkali kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat, saya sendiri memilih tidak memakai sayyidina. Tapi kalau di dalam sholat, di luar sholat, tadi saya katakan kalau di dalam sholat lebih afdol kita tidak mengucapkan sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, saya kira tidak menjadi soal kalau kita ucapkan sayyidina. Artinya penghulu kita, imam kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jambal. Beliau, Allah Subhanahu wa taala menyebut seluruh nabi dengan namanya. Tidak pakai gelar. Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya dengan gelar. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Semua nama nabi yang ada di Quran kalau diajak bicara disebut pakai gelar. Tapi kalau disebut namanya secara ghaib tidak pakai nama tambahan. Sedang nabi-nabi seluruhnya itu disebut. Ya Musa alqi 'asa, tidak ada gelar. Nadainahu an ya Ibrahim, tidak pakai gelar. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Tidak pakai gelar. Ya Hud, ya Nuh, ya fulan, ila akhirnya tidak pakai gelar. Saya kira mengingat ini kok seperti ya pantaslah kalau kita bilang Sayyidina Muhammad tanpa ada niat mengkultuskan atau mendewakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai imam mesti kita respect. Gelar hormat itu sudah totok romonya sama kita. Saudara kalau panggil Pak Gubernur ini, wahai saudara fulan atau panglima, saudara, Witarmin, ya dia marah. Sudah jelas itu ya. Setidak-tidaknya dia ada enak kalau dia tidak menunjukkan marahnya. Nah kalau saudara bilang Pak Panglima, Pak Gub, Pak Menteri, itu memang lumrah itu. Jadi saudara-saudara tanpa mempersamakan Nabi dengan Pak Gubernur atau Pak Panglima, tapi saya kira ada persamaan di dalam tata krama seorang kepada temannya yang lain. Jadi insya Allah mulai malam ini kita lebih giat menambah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasharah wa waladan salihan tarakah aw mushafan warrathah aw masjidan banah aw baitan libni sabili banah aw nahran ajrah aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih." Artinya Abu Hurairah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara amal-amal seorang mukmin yang akan mengikuti dia, yang akan diikut sertakan bersama dia ke kubur sampai ke akhirat, ada 7, yaitu yang tertera di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Pertama, ilmu pengetahuan yang diajarkan dan disebarkannya.
Itu ilmun yuntafa'u bih. Jadi orang mendapatkan suatu ilmu dari gurunya, itu gurunya mendapatkan pahala penyebaran, pengajaran, dan penerapan ilmu pengetahuan itu nanti akan mengikuti dia di akhirat. Itulah yang akan bermanfaat pada dia di akhirat. Kedua, anak yang soleh yang ditinggalkannya. Orang meninggalkan anak soleh, artinya anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Kalau dia ada kelebihan duit, dia bersedekah, dia ingat sedekah untuk pahalanya kepada orang tuanya. Dia berbuat sesuatu, orang tuanya dapat. Jadi kebaikan yang dikerjakan oleh anak itu berupa sholatul lail, berupa puasa Senin Kemis dan lain-lainnya. Kalau itu anak soleh, sudah jelas orang tuanya itu seperti orang yang dipensiun di akhirat. Pahalanya dapat terus mengalir. Tapi sekiranya sebaliknya, kalau orang tua itu asalnya memang tidak mengajar, maka dia dapat sebagian dari kejahatan, dosa yang dilakukan oleh anaknya yang tidak diajar itu. Tapi kalau sudah dididik, sudah diajar, sudah diusahakan, itu anak memang tidak kebetulan keparingan hidayat, ya orang tuanya tidak bertanggung jawab. Allahumma inni qad ballaghtu, saya sudah kasih tahu, saya sudah ajarkan. Yang ketiga, Al-Quran yang ditinggalkannya, yang diwariskannya. Dia meninggalkan Quran, itu dibaca orang dia dapat. Apa diwakafkan, apa ditaruh di rumahnya, ditinggalkan kepada anak istrinya. Tiap orang membaca Quran yang ditinggalkan itu, maka dia dapat pahalanya. Ini termasuk berguna kepadanya di akhirat. Saudara misalnya membeli satu kodi Al-Quran, ditaruh di masjid. Ini 20 naskah Al-Quran ini, tiap manusia datang membacanya, saudara dapat. Dari mulai saudara letakkan itu sampai nanti Quran itu sudah reput, sudah hancur, tidak bisa dibaca. Ini suatu amal yang sebenarnya tidak mahal harganya. Kalau saya beli satu Quran, harganya 500 perak, saya tinggalkan di rumah untuk dibaca anak-anak, atau saya wakafkan di masjid. Apalagi kalau masjid itu masjid besar, di mana pengunjungnya banyak, itu saya tidak rugi. Uang 500 itu apa artinya uang 500? Kalau dibandingkan dengan pahalanya. Kalau beli umpamanya 10.000, 120 naskah, 20 biji, saya wakafkan, lebih lagi. Semakin banyak, semakin baik. Jadi Quran yang ditinggalkan. Dan yang keempat, masjid yang dibangun. Jadi kalau seorang membangun masjid, tiap tapak kaki manusia masuk ke masjid itu, dia dapat. Kalau itu orang datang masuk niat i'tikaf, dia dapat niatnya i'tikaf. Sebab ini dapat, sana dapat. Kalau dia datang sembahyang masuk sembahyang 2 rakaat, dia dapat tahiyatul masjidnya. Kalau orang jamaah zuhur asar lengkap banyak, dapat. Dan setiap gerak-geriknya manusia beribadah di masjid, dia dapat. Dalam hal ini ulama mengatakan kalau ada orang berbuat sesuatu yang tidak baik di masjid, dia tidak dapat. Ini pengecualian, sebab dia tidak sengaja berbuat itu untuk dijadikan tempat tidak baik. Jelas saudara-saudara? Jadi masjid, ya tapi bondonya besar. Masjid itu bondonya besar, tapi kalau Quran lebih sedikit. Pasang satu sejadah juga dapat. Ini namanya jariyah. Rumah yang dibangun untuk musafir. Di Indonesia saya kira kok jarang kelihatan rumah yang dibangun orang khusus untuk orang-orang musafir yang tidak dapat tempat. Ini biasanya di Timur Tengah, di Sahra, di tempat-tempat di mana orang tidak mudah mendapatkan tempat.
Itu biasanya orang membangun rumah-rumah. Di India banyak, di Pakistan juga banyak, di Turki juga banyak. Namanya musafir khana. Jadi kalau saya datang ke Karachi misalnya, saya tidak mampu untuk bermalam di hotel. Itu memang ada tempat-tempat namanya musafir khana. Saudara bisa tanya pada sopir taksi di mana tempat musafir khana. Nanti saudara akan ditunjuk, itu di sana ada musafir khana. Itu nanti juru kuncinya yang punya itu memberikan pada saudara tempat tidak bayar apa-apa. Itu yang membangun itu dapat pahalanya sampai dia masuk ke liang kuburnya. Dan ini nanti diikut sertakan dengan amalnya ke akhirat. Kemudian sungai yang dialirkannya. Kalau dia melihat satu desa yang ada sungai besar, dia upeni bagaimana cara mengalirkan itu sehingga orang-orang yang punya sawah di desa itu memanfaatkan airnya, maka orang ini dapat hasanat sampai selama sungai itu bisa digunakan orang. Juga sumur, di tempat-tempat yang tidak ada airnya dia gali sumur, dia dapat pahalanya. Dan yang ketujuh, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di masa sehat dan hidupnya. Jadi inilah maksud fi sihhatihi wa hayatih. Ada orang mengeluarkan sedekah, dia di dalam keadaan sudah sakaratul maut. Ini manfaatnya tidak ada. Sebab dia sudah tidak berhak mengeluarkan apa-apa. Kita mengeluarkan sedekah itu kalau mau sedekah, ya waktu kita dalam keadaan seperti begini, sehat, pikiran masih tetap waras, tidak gelisah karena takut apa-apa, tidak diancam, tidak dipaksa, dengan sukarela kita mengeluarkan. Ini yang dikatakan fi sihhatihi wa hayatih. Ini semuanya 7 akan dibawa oleh si pelaku sampai ke akhirat. Dan di sanalah dia akan mendapat pahalanya. Di sini, di mana orang memanfaatkan peninggalannya itu, dia dapat pahala. Begitulah. Dalam masjid ini banyak hadis-hadisnya. Sampai ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membangun masjid di dunia akan dibangunkan oleh Allah SWT satu gedung di sorga. Itu artinya sebab tiap orang masuk ke situ dia dapat pahalanya, tanpa dikecualikan pahala orang-orang yang masuk di masjid itu. Bagi kita orang yang kuat, mari kita tekad membangun masjid. Kalau tidak kuat, ya yang kecil-kecilan saja seperti tadi itu. Yang tidak punya apa-apa, ya salawat ala Nabi SAW. Cukup. Yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda bahwa Isa ibnu Maryam alaihi salam berkata, "Innamal umuru thalatha. Amrun tabayyana rushduhu fattabi'hu, wa amrun tabayyana ghayyuhu fajtanibhu, wa amrun ukhtulifa fihi faruddahu ila alim." Isa al-Masih alaihissalam berkata, ini persoalanmu, persoalan-persoalan yang engkau hadapi wahai manusia adalah di antara 3 macam. Persoalan sudah jelas bahwa itu betul dan hak, ikutilah. Jangan kau ragu lagi. Kalau kamu sudah ketemu bahwa ini masalah sudah hak, benar, sudah, jangan kamu ragu, kerjakan. Seperti tadi kita menyinggung hadis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fadilah-fadilahnya salah ala Nabi, itu hadis sahih. Apalagi kita tunggu apa lagi? Kita kerjakan. Tidak usah sama sekali kita ragu lagi. Kita mulai kerjakan.
Yang kedua, persoalan yang sudah jelas ini tidak baik, batil, jauhilah. Jangan ragu lagi untuk menjauhinya. Nah, yang ketiga, ada masalah yang masih mustabih, masalah yang belum jelas bagi kita. Itu cepat-cepat kita pergi kepada seorang ulama untuk menanyakan. Ini pesanan Nabi Isa alaihissalam yang diambil over oleh Nabi Muhammad SAW, diketengahkan kepada umatnya. Beliau sendiri sudah ada penjelasan. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ini Rasulullah SAW menjelaskan, halal sudah kujelaskan dan haram sudah jelas kujelaskan. Antara itu dan ini masih ada sesuatu yang mungkin mushtabihat. Maka hati-hatilah, jangan kamu terjang syubhat. Kalau Nabi Muhammad SAW kalau kita sudah menerjang syubhat, tidak lama lagi kita sudah sampai kepada haram. Jadi kalau orang sudah mulai berani menerjang syubhat, sudah jelas dia akan lama-lama menerjang haram. Karena itu, kita semua yang mendengar ini, hadis-hadis ini, harus mengindahkan apa yang dipesankan oleh Isa alaihissalam sebagai salah seorang Nabi Allah yang kita akui syah kenabiannya dan penghambaannya kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mengimankan Isa sebagai Nabi, kita kurang rukun iman kita. Jadi kita wajib mengimankan Isa, walaupun tidak wajib mengamalkan syariat Isa atau syariat Musa, sebab kita sudah mempunyai syariat. Cuma yang ada identitasnya, ada persamaannya dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak menjadi soal kalau kita mengamalkan itu demi menguatkan mafhum atau pengertian kita tentang hadis-hadis Nabi alaihissalam. Seperti tadi saya katakan, al-halalu bayyin wal haramu bayyin ila akhir. Saudara-saudara, ketiga alinea ini telah saya jelaskan dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkannya. Karena tadi saya lupa belum membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Marilah kita sekarang membacanya juga. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai jenis malaikat khas. Kerjanya itu tidak ada kerja apa-apa, cuma keliling di dunia ini, mencari majelis-majelis yang ada salawat ala Nabi SAW. Ini hadis. Malaikat diciptakan oleh Allah khusus untuk tugas ini, mengumpulkan. Ini hilaqul zikir, ini namanya hilqatul zikir ini. Kumpulan orang berzikir kepada Allah. Artinya yang menyebut-nyebut nama Allah, ajaran agama Allah, Nabi Muhammad, kata-kata dan firman Allah, sabda Nabi, ini semuanya zikir. Ini nanti malaikat melaporkan kepada yang bersangkutan dan dicatat untuk kita untuk kita punya amalan di hari kiamat. Karenanya mari kita baca satu sirah lagi, sekali lagi pada malam ini secara istimewa, karena kita membaca hadis tentang salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala awwali mutalaqqin li faydikal awwal. Awwali mutalaqqin li faydikal awwal wa akrami حبيب تفضلت عليه فتفضل وآله وصحبه وتابعيه وحزبه ما دام تلقيه منك
وترقيه إليك وإقبالك عليه وإقباله عليك صلاة نشهدك بها من مرآته ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته قائمين لك وله بالأدب الوافر مغمورين منك ومنه بالمدد الظاهر آمين. Saudara-saudara, sekarang sampai acara tanya jawab. Mari kita sama-sama mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya sekali, dengan jawabannya sekali. Saudara, memang ada dalam beberapa buku tafsir yang mengatakan bahwa matahari dan bulan itu di langit ketiga atau keempat atau dua. Saya sendiri tidak mengerti apa dalil mereka itu. Yang sudah jelas bahwa Quran sendiri mengatakan bahwa matahari, bulan dan seluruh planet ini adalah di langit yang terbawah. Langit yang kita lihat ini. Wa sadaqallahul azim. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Jadi kami hiasi langit yang terbawah ini, langitnya dunia ini dengan serba macam planet dan kaukab. Ini yang saya tahu sebagai dalil bahwa matahari, bulan dan seluruh planet dan kecil besar, baik yang berupa benda bulat berat maupun yang berupa stern atau gas yang meluncur, itu semuanya adalah di dalam langit, di bawah langit yang pertama atau yang terbawah ini. Sebab langit kedua, langit ketiga sesudah ada lapisan-lapisan ini. Karena kita mempercayai bahwa langit ini adalah suatu benda. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit-langit tanpa tiang. Jadi sebetulnya seperti plafon ini. Jadi bukan sekedar biru karena jauh, tidak. Ini kalau menurut ayat-ayat, langit itu adalah memang ada benda seperti kristal, tebal sekali. Tidak tahu berapa ratus ribu tahun tebalnya saja. Perjalanan ratusan ribu tahun. Kemudian baru ada awang-awang seperti ini antara kita dengan langit ini. Jadi itu langit yang sudah jelas langit dunia. Langit dunia ini langit terbawah. Minad dunu, minad dani, dekat. Ya. Itu begitulah Al-Quran. Tapi ada mufassirin yang mengatakan langit bulan itu di langit keempat atau matahari di langit ketiga atau keempat. Saya tidak mengerti apa dalil mereka. Jelas juga. Silakan. Kira masalah taklid buta, ya saya cuma khawatir itu dipergunakan buat merendahkan derajat orang-orang yang bukan mujtahid. Sebenarnya kalimat buta ini sebetulnya ya seperti kata-kata penghinaan. Yang sudah jelas ada taklid, ada ijtihad. Ada yang bukan muqallid, yaitu mujtahid. Dia sendiri mencari dalil-dalil Quran, hadis dia sendiri, mentas sendiri. Ini sudah dibahas oleh ulama kira-kira 1000 tahun dahulu. Lantas lama-lama ada istilah baru, yaitu ittiba'. Ya. Dan sebenarnya tiap ulama kadang-kadang menggunakan suatu istilah untuk lebih mempopulerkan dia punya ijtihad. Itu tidak menjadi soal. Seperti Imam Syaukani menggunakan ittiba'. Ittiba' itu menurut dia bukan taklid. Taklid itu adalah mengikuti tanpa dalil. Kalau ittiba' itu mengikuti pakai dalil. Saya pikir ini adalah kualifikasi dan pendapat Imam Syaukani.
mungkin imam-imam lain tidak sependapat dengan ini. Sebab kalimat ittiba itu tidak ada dalam hadis atau Quran yang menunjukkan bahwa ittiba itu mengikuti seorang ulama pakai dalil. Jadi ittiba ya mengikuti. Dalam Quran juga kadang-kadang dibilang ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul-rasul. Tetapi juga ada yang mengatakan, ayat yang mengatakan alladzina yattabi'una syahawat, yang mengikuti syahwat-syahwatnya. An yattabi'una illa dhann, mengikuti sangka dan prasangka. Jadi ittiba ini bisa dipakai untuk ini, bisa dipakai untuk itu. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, Allahumma shalli wa sallim alaihi, juga ada. Jadi itu cuma istilah yang untuk mendekatkan pendapat Imam Syaukani kepada orang. Beliau mengatakan kalau mau ittiba ya harus tahu dalil. Kalau tidak itu artinya taklid. Dan taklid itu artinya mengikuti sesuatu qaul tanpa mengerti dalilnya. Bagi kita sekarang yang umpamanya masing-masing sibuk dengan pekerjaan sehari-harinya, kalau kita bisa mencari dalilnya, ya syukurlah, itu lebih baik. Kalau kita lebih lagi daripada itu bisa ijtihad sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak ya kita taklid saja kepada imam-imam yang kita sudah anggap sah, kita anggap aksioma bahwa ini orang tidak mungkin dusta dan tidak mungkin bohong dan tidak mungkin memfatwakan sesuatu tanpa dalil. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu hafal katanya orang-orang lebih daripada 900.000 hadis. Bagaimana dia punya fatwa tidak pakai dalil? Orang dia hafal saat itu, saat gudang hadis. Tidak mustahil dia tidak bisa mampu membawa dalil. Tapi kadang-kadang dia tidak menyebut dalil karena dia menggunakan waktu itu tidak ada dalil yang nas, sahih, sharih, maka dia gunakan qiyas, dia gunakan ijtihadnya atau interpretasinya sendiri. Itu biasa ulama besar menggunakan itu, ahli-ahli mazhab. Sebab kalau sudah ada dalil yang sah, sudah tidak perlu ada ijtihad, ya sudah itu dalilnya. Jadi tidak perlu ada mazhab lagi, sudah itu di situ. Karenanya kalau kita masih kuat mencari dalilnya Syafi'i tentang wudu, dan kebetulan ini mazhab-mazhab yang ada ini kadang-kadang pakai dalil, kadang-kadang tidak pernah didengar dalilnya atau tidak pernah diutarakan dalilnya, itu semuanya hanya mengenai masalah-masalah kecil, tidak masalah prinsip. Jadi yang penting itu kita pegang prinsip, itu tidak usah kita taklid. Rukun iman kita tidak boleh taklid, kita mesti cari sendiri sampai mengerti bahwa Allah itu maujud. Tapi kalau dalil wudu 2 kali atau 3 kali dalam kumur atau itu bisa saja kita ikut salah satu mazhab kalau kita tidak mampu menggali sendiri. Kalau kita mampu sendiri ya lebih baik. Begitulah pendapat saya tentang pertanyaan yang kedua ini tadi, yang kedua ya. Silahkan. Apa membaca hadis tentang sholat nisfu Sya'ban? Tapi mungkin ada dan saya belum bacanya. Jadi kalau saudara-saudara ada yang mengetahui tentang hal ini, saya harap ditunjukkan kitabnya dan insya Allah saya akan fatwakan. Tapi sampai sekarang saya belum pernah membaca hadis tentang sholat nisfu Sya'ban. Sekian. Hal ini saya kira perbedaannya besar. Sebab tarekat itu salah satu cara atau salah satu jalan, metode, itu namanya tarekat. Untuk ya pertama mengkonsentrir pikiran suatu umat atau suatu kelompok menghadap kepada Allah. Tetapi kebatinan itu lain. Kebatinan itu adalah di luar Islam sama sekali. Jadi kebatinan itu paham yang mengatakan sudah tidak perlu sholat, sampean batin saja sudah. Tidak perlu haji, sampean batin saja. Jadi semuanya itu diarahkan melalui suatu batin dan semedi dan konsentrasi pikiran tanpa ada amal dan harakah. Itu kebatinan, lalu nanti memakai dalil-dalilnya sendiri yang banyak sekali lebih mirip dan malah merupakan sumbernya khurafat. Seperti kalau Senin Legi, apa faedahnya itu? Kalau Pahing
Jumu'ah Paing dan macam-macam, itu masuk aliran-aliran yang tidak pernah diajarkan oleh Islam karena dia memang di luar Islam. Tapi kalau tarekat, saya kira jauh beda dengan itu. Tarekat itu ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada tarekat-tarekat yang mempunyai acara-acara zikir khas. Jadi berbeda dengan tarekat yang lain, tapi maksudnya sama. Pertama, tarekat itu mengindahkan dua, menanggalkan segala kejahatan dan menyandang segala kebaikan. Itu prinsip, itu suluk. Ya memang kalau mau ceramah tentang tarekat ini nanti jadi panjang, cuma itulah maksudnya tarekat. Lalu untuk melunakkan hati yang atos, itu orang kadang-kadang diajak membaca la ilaha illallah bersama. Jadi frekuensinya la ilaha illallah itu didengar. Dan qul, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah itu dibaca bersama sampai manusia itu yang tadinya atos hatinya jadi lunak. Nah ini dicoba oleh ahli-ahlinya dan mereka membuat semacam riset dalam hal ini, banyak berguna. Antara lain banyak pengikut tarekat Jailaniyah yang menggunakan ini menghadapi kaum Tatar yang begitu kejam, yang menumpahkan darah ratusan ribu umat Islam dan mengubrak-nabrikkan daerah-daerah di antara Iran, Tibet dan Mongolia dan macam-macam itu sampai ke Irak, ke Baghdad, sampai ke Mesir. Itu umat atos sekali. Katanya mereka masuk Islam karena diperlunakkan dengan itu dan menjadi orang-orang yang baik kemudian. Dan kalau dipikir sepintas lalu bahwa ini adalah sumbernya segala zikir, kalau ini dianggap memang kuncinya segala ibadah adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, pangkal pokoknya tauhid, maka saya kira tidak mustahil kalau orang yang atos hatinya itu dilunakkan dengan ini. Apabila dia mengutarakan itu dengan suara yang agak terdengar, lalu masuk ke dalam telinganya, lalu dia berputar di otaknya, berputar dalam dadanya, meramu rohnya, bisa saja dia menjadi lunak. Kenapa tidak? Dan Allah Karim, Allah adalah Maha Murah. Kalau itu umat berkumpul untuk maksud-maksud tertentu, maka insya Allah itu dibenarkan, disembadani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya ketahui tentang tarekat. Kalau saudara mau baca buku tentang tarekat, ada buku tapi bahasa Arab, karangan Syekh Abdul Qadir Isa dari Halab di Syria. Itu buku tebal dan menggambarkan ini pokok-pokok acara kaum tarekat dan kaum tasawuf. Nah, kalau saudara merasa sudah cukup dengan apa yang saudara lakukan sekarang, sudah ayam, sudah tentram, sudah apa ya, cukup. Tidak usah dan tidak wajib saudara mengikuti tarekat. Tapi mempersamakan tarekat dengan kebatinan, saya kira tidak boleh. Lain. Alirannya juga lain, salurannya juga lain, dan sumbernya juga berlainan. Kebatinan itu melalui Hindu. Walaupun demikian, maka saya tidak katakan bahwa tarekat itu sudah super. Tarekat juga ada yang disalahgunakan. Sebagaimana segala macam hal bisa disalahgunakan. Ada saja yang menyalahgunakan tarekat sampai merupakan satu penipuan dan macam-macam juga bisa. Ada saja. Tapi pokok tarekat yang kita kenal dan kita baca dalam beberapa buku, saya kira baik. Cuman saya sendiri belum pernah masuk salah satu tarekat dan belum memperdalam ilmu tentang tarekat-tarekat ini. Mudah-mudahan saya ada waktu lebih banyak untuk mempelajari itu. Sekian. Tugas wanita ya sama dengan tugas lelaki dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi mungkin skopnya, bidangnya terbatas. Bidangnya wanita adalah di rumah tangganya lebih dulu. Amar ma'ruf nahi munkar terhadap suaminya. Amar ma'ruf nahi munkar terhadap anak-anaknya. Amar ma'ruf nahi munkar terhadap pelayan-pelayan dan pembantu-pembantunya. Amar ma'ruf nahi munkar kalau dia pergi ke tetangga untuk takziah atau tahniah. Disitulah batas-batas amar ma'ruf nahi munkarnya seorang wanita.
seorang perempuan. Terbatas sekali. Dan kita yang sering keluar di pasar, di jalan, di mana, ini amar ma'ruf nahi mungkar kita skopnya lebih luas dan lebih banyak pekerjaannya daripada perempuan. Walaupun begitu tugas itu sama, dan pahala yang dicapai oleh seorang lelaki dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan yang dicapai oleh seorang perempuan dalam amar nahi mungkar sama. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sama, tidak berbeda. Silakan. Panjang ingatan saya, saudara-saudara, kok tidak pernah saya baca ada larangan agama orang sholat membawa uang. Tapi kita tidak usah berburuk sangka kepada yang mengeluarkan duitnya waktu dia sholat. Mungkin dia kurang sek hatinya memegang duit, apalagi duit receh atau duit yang ratusan atau ribuan. Tapi itu duit beredar di tangan semua orang. Maaf itu Cina yang menjual babi di Pabean juga nukarkan uangnya dengan duit itu, dengan ya duit ini yang kita pegang. Mungkin dia waktu nyusui itu masih basah tangannya, baru motong gajinya babi lalu dipegangkan, bisa saja. Dan itu duit dipegang oleh orang tangan kedua, tangan ketiga, tangan ke-100 sampai kepada kita. Mungkin orang merasa was-was atau kurang sek hatinya, dikeluarkan itu duit yang tidak menjadi apa-apa. Dia mengambil dengan cara ihtiyat. Bisa saja maksudnya begitu. Tapi kalau saudara tidak ragu tentang duit itu tahir, ya tidak apa-apa, pegang saja di waktu sholat. Maaf saya sendiri kok belum pernah mengeluarkan duit waktu sholat. Tapi itu kemungkinan orang yang mengeluarkan duit itu kurang menganggap bersih duit. Jadi tangannya semua orang sudah pernah pegang duit ini, termasuk tangannya manusia-manusia yang saya sebut tadi. Tetapi antara itu dan ini, saya kok lebih condong sholat itu harus mempunyai baju yang khas. Baju sholat. Kalau orang sekarang memakai baju untuk tidur, kenapa kita tidak punya baju untuk sholat yang bersih, yang rapi, dan tidak ada isinya apa-apa kecuali siwak kalau perlu. Bersih. Itu waktu sholat kita pakai. Jadi seperti baju yang resmi kita menghadap kepada Allah, bersih. Tidak baju yang biasa kita pakai. Tapi kalau kita punya, kalau tidak punya, yang tidak menjadi soal. Itu baju sholat itu kalau semakin rapi dan bersih, semakin enak orang yang sholat itu. Semakin pikirannya bisa konsentrasi. Dan sebagaimana saudara maklumi bahwa sholat itu adalah acara terpenting dalam hidupnya seorang makhluk, apalagi yang masuk dari kalangan umat Muhammad SAW. Sudah tidak ada acara yang lebih penting dalam hidup kita ini daripada sholat. Acara terpenting. Jadi kalau untuk itu kita mempunyai sejadah yang sendiri, khas, bersih dan wangi, baju yang bersih, wangi, tidak bawa apa-apa, kosong. Jadi tidak perlu mengeluarkan lalu dilihat orang, itu juga tashwish, bisa juga menyebabkan tashwish. Saya pernah juga sering sebagaimana penanya melihat orang yang sholat mengeluarkan duitnya. Bahkan ada lagi yang lebih hebat lagi, mengeluarkan rokoknya. Persis ditaruh di muka sujudnya orang-orang. Rokok kretek atau rokok dengan korek apinya sekali di situ. Kita sholat ini tidak khusyuk. Jadi itu meributkan orang sholat. Lebih baik tidak membawa apa-apa, pakai baju sendiri bersih. Kalau ini sholat di rumah, tapi kalau di masjid ya mungkin sama jalan, ya sama mengantongi segala yang tersebut tadi. Baiklah, kita tinggalkan masalah ini untuk masing-masing memilih mana yang lebih mantap buat pikirannya dan yang menghilangkan syak posangkanya sendiri. Tiap kali dia mabuk berarti pelanggaran baru, dia wajib kafarat. Kalau dia ada yang mengatakan sekali kafarat, tetapi sekali kafarat belum menutup masalah sumpahnya dia. Sumpah tidak akan mabuk sekali lagi. Tiba-tiba besoknya sudah mabuk. Ini kafarat. Kemudian lusanya mabuk lagi, kafarat lagi. Dan maksudnya supaya dia dengan beratnya kafarat menurut sebagian ulama dia tidak mabuk lagi.
kapok karena beratnya kafarat, bukan karena dia takutnya dosa. Mungkin saja siapa orang yang sudah sumpah tidak akan mabuk dan mabuk lagi, itu sebetulnya takutnya kepada Allah ya tipis sekali sudah. Jadi ini orang mesti diberati dengan hukum supaya dia ditakuti, begitulah. Apakah tercantum narkoba? Di negeri yang tidak berdasarkan Islam tidak ada hukum jilid, dan tidak perlu kita bicara tentang hukum jilid. Tapi kalau negeri ini berhukumkan Islam, yang mabuk itu kena jilid. Kalau orang minum khamr 80 rotan. Dan dikiaskan dengan khamr adalah segala benda yang memabukkan dan merusak akal manusia. Antara lain narkotika, morfin dan lain-lainnya, candu dan lain-lainnya. Sekian jawaban saya tentang pertanyaan. Dan dengan demikian maka acara pertanyaan jawab sudah juga selesai. Mudah-mudahan kita keluar dengan ilmu dan manfaat yang kita akan amalkan bersama. Mari kita bersama-sama membaca doa. Ya Rabbana